Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Alhamdulillah jumpa lagi di channel Air Pusparini Belajar Bisa. Nah teman-teman, kali ini saya sedang ada di wisata desa Plesiran Deso. Nah ya, ini ada berbagai bunga yang terbuat dari plastik kreasi ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menyambung materi kita yang lalu ya, tentang 15 hal yang sebaiknya para ibu tahu. Apa saja selanjutnya teman-teman setelah kemarin kita bersama belajar di part 1, 2, dan 3. Kali ini kita akan belajar di part 4 ya. Apa kemampuan yang sebaiknya dimiliki oleh seorang ibu? Di antaranya adalah kemampuan negosiasi teman-teman. Ternyata seorang ibu harus punya kemampuan negosiasi, terutama nanti dengan anak-anaknya ya. Karena selama kita bersama anak-anak nanti akan ada masanya bernegosiasi atau saling tawar-menawar gitu ya. Tidak hanya dengan anak, mungkin dengan suami, dengan teman, dengan kerabat gitu ya. Terutama dengan anak yang menjadi fokus kita ya teman-teman ya. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita sedang bernegosiasi? Yang pertama adalah perhatikan dari target negosiasi kita teman-teman ya. Mau apa tujuannya? Ini menjadi ukuran ketika kita mau bernegosiasi. Targetnya apa ketika dengan anak? Kita tawar-menawar, jangan sampai kita melupakan targetnya gitu. Kemudian yang kedua, kita dengarkan juga orang yang mengajak negosiasi ya, dalam hal ini mungkin anak atau suami atau keluarga. Kita pahami juga poin-poin apa yang mereka sampaikan. Jangan sampai hanya karena kita ingin didengar kemudian kita tidak mendengarkan orang lain. Kemudian apalagi kita mencari alternatif solusi teman-teman ya. Jadi mencari solusi kalau bisa yang win-win solution ya, semuanya menang begitu. Walaupun dengan anak sama-sama bahagia lah, intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi negosiasinya itu dalam hal yang membahagiakan semuanya. Kemudian kita kadang-kadang juga membutuhkan waktu khusus teman-teman ketika membicarakan sesuatu yang serius, juga butuh waktu yang khusus gitu ya. Tetapi kalau mungkin dengan anak bisa saat tertentu ya, maksudnya bisa setiap saat begitu. Nah ini perlu kita pahami. Jadi ternyata seorang ibu harus bisa bernegosiasi terutama dengan anak-anaknya gitu ya. Jangan sampai anak itu mengontrol ibunya, dalam artian karena kita yang mendidik, meskipun kita harus saling mendengarkan, tetapi seorang ibu tentu saja punya kewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi anak. Nah dalam hal ini kita akan memperhatikan betul begitu ya tujuannya, dan jangan sampai anak mengontrol dalam artian pokoknya orang tua harus manut anak terus gitu, tidak gitu ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan benar agar solusi-solusi yang kita dapatkan saat kita bernegosiasi dengan keluarga ataupun dengan anak adalah solusi yang terbaik gitu ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Kemampuan untuk membuat project teman-teman ya. Ternyata seorang ibu juga harus memiliki kemampuan ini. Kemampuan bikin project seperti apa? Contohnya ketika liburan, anak-anak butuh membuat prakarya misalnya ya, mungkin membuat scrapbook misalnya gitu ya, atau mungkin membuat kreasi dari barang bekas seperti saat ini nih ya. Ini bagian dari kreasi warga kayaknya teman-teman ya. Ini menjadi wisata desa kan bagus ya. Atau apapun ya. Jadi kita juga sebagai seorang ibu harus bisa menjalankan peran untuk membantu keluarga kita melaksanakan proyek-proyeknya. Baik itu proyek kita pribadi, misalnya ibu-ibu ya punya proyek menabung misalnya, atau punya proyek mau bikin kebun kecil di rumahnya, atau membuat menu sehat dalam satu bulan gitu ya, daftarnya atau apa gitu ya. Kita harus bisa membuat proyek-proyek kecil ini karena setiap orang itu punya harapan-harapan ya teman-teman, dan proyek-proyek inilah yang membantu kita untuk mewujudkan harapan-harapan kita, meskipun mungkin nampaknya kecil, misalnya membuat kolam ikan, atau mungkin buat taman, atau membuat kelompok belajar dan sebagainya. Tetapi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya akan bagus ya teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya kita melaksanakan proyek supaya berhasil ya teman-teman? Beberapa tips diantaranya mulailah dari proyek-proyek yang sederhana. Jadi karena lingkupnya kecil ya,
seorang ibu bisa memulai dengan proyek yang sederhana. Kemudian carilah bahan-bahan yang atau faktor pendukung yang mudah dicari. Jadi proyeknya tidak yang ribet, kemudian justru menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga, banyak biaya gitu ya. Kita melakukan hal-hal kecil, proyek-proyek kecil yang memang memberikan manfaat yang besar insya Allah. Kemudian selanjutnya kalau ada panduannya maka kita ikuti panduannya sehingga tidak buang-buang waktu dan tidak menyia-nyiakan bahan atau hal-hal yang memang sia-sia begitu teman-teman. Jadi lebih efektif meskipun ikut kecil gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan mengatur event teman-teman, mengatur acara. Nah, kenapa penting? Itu kan tugasnya panitia gitu ya, atau itu tugasnya para IO misal. Tetapi kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu akan bertemu nih teman-teman dengan hal-hal yang sifatnya sebuah acara besar. Walaupun tidak besar-besar banget ya, dalam lingkup keluarga itu pastikan kita akan bertemu teman-teman ya. Misalnya ada arisan gitu ya, yang rumah kita yang ketempatan, atau mungkin ada pertemuan trah yang kebetulan di tempat kita, atau mungkin ada belajar kelompok anak-anaknya gitu ya, atau hal-hal misalnya pesta ulang tahun barangkali, atau pesta syukuran gitu ya, hitanan anaknya barangkali kalau anaknya sudah mulai perlu dihitan. Nah ini kan kita butuh ya teman-teman, butuh untuk menyelenggarakan sebuah acara besar. Bagaimana caranya? Ini kita juga perlu bisa gitu. Walaupun kita nggak bisa, bagaimana caranya kita meminta bantuan pada orang lain itu penting. Jadi misalnya kepada siapa yang akan menolong gitu ya, siapa yang akan kita mintai tolong, berapa anggaran yang dibutuhkan, berapa orang yang diundang, apa saja yang mau disajikan, apa acaranya apa saja. Ini juga perlu latihan bagi kita supaya nggak kaget gitu teman-teman kalau suatu saat ternyata ada event-event besar di rumah kita masing-masing. Nah ini ya kemampuan untuk mengatur acara besar gitu ya. Selanjutnya adalah kemampuan untuk mengendalikan diri. Jadi kemampuan mengendalikan diri ini sangat penting bagi kita para ibu. Kenapa? Karena kita bertemu dengan banyak hal dalam sehari-hari ya teman-teman. Misalnya dengan mengendalikan pikiran kita, dengan berbagai hal di lingkungan kita, mungkin bisa terjadi dalam diri kita sendiri, keluarga kita, maupun orang lain yang ada di sekitar kita gitu ya. Kadang ada orang-orang yang secara nggak sengaja merugikan, secara nggak sengaja menyakiti hati gitu ya. Bagaimana kita bisa mengendalikan itu semuanya supaya semuanya tetap berjalan dengan lancar, semuanya tetap pada kontrol yang benar gitu ya. Nah itu tadi teman-teman beberapa hal tentang kemampuan atau hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang istri atau seorang ibu. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan ya teman-teman untuk mengerjakannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.